Jumpa lagi dalam materi video belajar PPKN. Kita akan masuk dalam materi pengaruh Pancasila dalam IPTEK. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana latar belakang pengaruh Pancasila dalam IPTEK, lalu kaitannya dengan sila-sila dalam Pancasila, dan juga Pancasila sebagai ideologi terbuka, itu seperti apa, dan juga bagaimana sebagai motivator perkembangan IPTEK, Pancasila itu cukup berpengaruh. Oke, kita memulai dengan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi latar belakangnya pengaruh Pancasila dalam IPTEK itu karena Pancasila pada dasarnya merupakan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kedua, nilai-nilai Pancasila itu sangat penting untuk perkembangan IPTEK. Jadi secara tidak langsung Pancasila itu jadi pedoman dan juga nilai-nilai yang terkandung dalamnya, khususnya dalam sila-silanya itu berpengaruh penting bagi perkembangan IPTEK. Nah, kalau kita pelajari kaitannya setiap sila dengan Pancasila dengan perkembangan IPTEK sendiri, kita kan mulai dari sila pertama. Dalam sila pertama itu IPTEK diharapkan tidak hanya memikirkan apa yang diciptakan, tapi juga apa maksud dan manfaatnya diciptakan. Jadi bukan hanya mengkreasi, menciptakan, berinovasi hal yang baru, tapi apa maksudnya. Itu dalam sila pertama ya, untuk kaitan dengan Pancasila. Untuk sila kedua, IPTEK itu tidak hanya hasil budaya manusia, tapi juga diharapkan dapat beradab dan bermoral. Jadi berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Kalau tadi berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa, IPTEK bagaimana manfaatnya bagi manusia? Apakah tetap mendukung atau juga tetap mengingat bahwa tetap pencipta kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri gitu ya. Lalu pada sila ketiga, IPTEK juga mengembangkan rasa nasionalisme dan juga keluhuran bangsa sebagai bagian dari manusia di dunia. Jadi ada rasa persatuan, tapi juga ada rasa cinta tanah air. Kaitannya dengan sila keempat, IPTEK itu diharapkan harus menghargai kebebasan orang lain. Jadi dalam sila keempat yang kita belajar tentang demokrasi ya, makanya IPTEK itu juga harus bisa dikembangkan, tapi juga untuk menghargai orang lain, bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu. Nah, pada sila kelima, maka kaitannya adalah IPTEK harus dapat memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan di masyarakat. Supaya kalau kita menciptakan sesuatu hal gitu ya, manusia melakukan sesuatu hal, apakah itu membawa keadilan atau membawa kesejahteraan juga bagi masyarakat? Nah, itu jadi pertanyaannya aja. Nah, itu kaitan dengan sila-sila dalam Pancasila. Lalu bagaimana Pancasila sendiri sebagai paradigma pembangunan? Nah, paradigma pembangunan ini maksudnya adalah paradigma itu kan mindset ya, pola pikir. Maka nilai dalam Pancasila itu harus jadi sumber nilai, harus jadi kerangka berpikir dan moralitas bagi perkembangan IPTEK. Jadi artinya seperti tadi awal latar belakangnya, nilai-nilai Pancasila itu jadi fondasi awal, jadi kerangka pikir setiap insan atau masyarakat Indonesia ketika dia mengembangkan IPTEK, kaitkan dengan Pancasila, sesuai nggak dengan ideologi Indonesia, sesuai dengan fondasi dasar negara kita. Nah, itu yang menjadi titik awal berangkatnya dalam perkembangan IPTEK di Indonesia. Nah, selain itu juga Pancasila itu juga ideologi yang terbuka. Ideologi terbuka ini memiliki makna bahwa Pancasila itu nggak kaku, tapi dinamis. Jadi Pancasila itu tidak kaku, tapi dinamis, mengikuti perkembangan zaman tanpa mengubah dasarnya. Jadi Pancasila walaupun diciptakan tahun 1945 ya oleh founding father kita, tapi hingga saat ini tahun ini Pancasila itu masih terus berkembang dan dinamis, tidak kaku. Nah, kenapa demikian? Karena Pancasila memiliki dimensi ideologi. Jadi dimensi ideologi ini ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi reality. Artinya Pancasila itu jadi nilai dasar yang berakar dalam hidup masyarakat. Jadi dibawa dalam hidup masyarakat gitu ya. Selain itu ada dimensi idealisme. Dalam dimensi idealisme, nilai dasar itu mengandung idealisme, memberi harapan. Di Pancasila memiliki fondasi berakar, tapi juga mengandung idealisme, mengandung kekuatan yang juga jadi pegangan, pedoman gitu ya. Nah, yang ketiga ada dimensi flexibility. Artinya mengembangkan pemikiran baru, tapi nggak menghilangkan jati dirinya. Jadi kita boleh berkembang, IPTEK seperti IPTEK ya, berkembang terus, tapi tetap jati diri kita sebagai bangsa dengan ideologi Pancasila itu nggak boleh berubah.
Itu maksudnya Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, terakhir sebagai motivator perkembangan iptek artinya nilai-nilai Pancasila itu jadi budaya dan moral dalam membangun bangsa dan menguasai iptek. Jadi ketika menguasai teknologi, harus dasarnya adalah nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ialah bagaimana kita dapat bermedia sosial dengan bijak sesuai dengan nilai-nilai sila-sila dalam Pancasila. Artinya ketika kita bermedia sosial, memang sih itu hak kita ya, tapi kita pun harus belajar menghargai sesama kita. Kita pun harus belajar untuk tidak menyebarkan berita-berita yang buruk, berita-berita yang bohong gitu atau berita hoax. Tapi kita juga menyebarkan hal yang benar, membawa kedamaian, membawa kesejahteraan, karena membawa kemanusiaan, dan lebih penting juga membawa persatuan gitu ya. Jadi nilai-nilai Pancasila, sila-sila dalam Pancasila dalam kita bermedia sosial misalnya contohnya ya, itu jadi fondasi awal, jadi budaya kita dalam membangun bangsa kita untuk menguasai teknologi. Demikian untuk materi kali ini dalam pengaruh Pancasila dalam iptek. Kita jumpa dalam video pembelajaran berikutnya.